Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat malam hari ini kita menaikkan syukur kita kepada Allah Juru Selamat kita yang kekal. Sebab kita diberikan kesempatan dan waktu untuk memprioritaskan Tuhan di dalam doa bersama dengan keluarga. Biarlah kita sungguh-sungguh dapat menikmati indahnya ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita menikmati ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepada Allah sebab malam hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami datang memprioritaskan untuk masuk di dalam persekutuan doa bersama-sama. Kami percaya Tuhan hadir bagi kami. Engkau memberkati setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan layakkan dan kuduskan kami, sehingga boleh naik doa kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami layak untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita mengagungkan Tuhan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Usah ku takut sebab Kau bertakut. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita menaikkan syukur kita, sebab Dia adalah Allah yang telah memimpin dan memberkati kehidupan kita dalam setiap pekerjaan, usaha, dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita menaikkan syukur oleh karena ibadah yang boleh dilakukan di gereja dalam tatanan new normal baru. Tatanan normal baru.
yang dapat berjalan dengan baik. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia telah memimpin sehingga jemaat boleh datang menikmati pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang hidup, yang memberkati. Ucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur. Kami ibadah dalam tatanan semua dapat berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur karena setiap hal Tuhan sudah buat. Engkau memimpin, memberkati, menikmati sukacita dan pengharapan hidup Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang sudah Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita juga menaikkan syukur kita untuk kebersamaan kita dalam keluarga kita selama ini. Kita juga mengucap syukur karena kita bersama-sama dengan keluarga, mengenal kebenaran, bertumbuh secara rohani. Dan kita juga mengucap syukur karena keluarga kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Syukur kepada Tuhan, sebab kami melihat kuasa kemurahan campur tangan Tuhan untuk keluarga kami. Mengucap syukur kami bertumbuh secara rohani. Bersama Tuhan hidup, terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Guru Injil Yongki Santosa MTH. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Tuhan. Mazmur 119 ayat yang pertama. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita mengangkat pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom dan selamat malam jemaat sekalian. Saya sangat bersyukur dan kita semua patut bersyukur karena tak terasa sudah hampir 5 bulan lebih kita memasuki masa pandemik virus corona ini. Kita telah merasakan bagaimana pimpinan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari ini saya ingin kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 dan Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Saya membacakannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah. Saya kemarin ketemu beberapa rekan-rekan yang sudah lama kami tidak ketemu, dan saling berdiskusi. Ternyata mereka mengatakan masa-masa sulit yang kami harus hadapi sangat berat, dan bahkan ada yang mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi menopang seluruh karyawan yang ada. Pemerintah, kalau kita membaca di artikel-artikel yang di surat kabar maupun di sosial media, di situ dijelaskan bahwa berjuta-juta orang yang harus dikenakan PHK. Dan juga bukan hanya itu, kekerasan dalam rumah tangga KDRT bertambah menjadi 3 kali dari apa yang pernah terjadi. Dan banyak sekali angka-angka perceraian oleh karena sumber ekonomi, sumber keuangan mereka sudah tidak punya lagi. Saudaraku, mungkin di dalam kehidupan kita selalu berpikir, aku bisa hidup dengan tenang, aku bisa menikmati harta dan kekayaanku. Tetapi pada saat ini, semua mengalami hal yang sama, yaitu situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, di sini diperlihatkan bagaimana banyaknya tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang mengalami tekanan-tekanan dan aniaya, tetapi mereka tidak menyerah sekalipun. Mereka tetap beriman kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat bagaimana Abraham di dalam kehidupannya, dia harus meninggalkan kotanya, menuju ke suatu kota atau tempat yang baru yang tidak dia ketahui. Ini diperlukan adalah iman yang tertuju
kepada Allah sendiri. Iman yang percaya bahwa dia tidak berjalan seorang diri, tetapi Allah menyertai dia. Bukan hanya itu, kita dapat melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain, yaitu Ayub. Dia harus mengalami penyiksaan dan tekanan dari saudaranya. Dia dijual sebagai hamba di Mesir. Dan kemudian dia harus dimasukkan di penjara. Tetapi setelah itu Tuhan menyatakan dan dia tetap beriman kepada Tuhan Allah yang dia percaya. Saudaraku, banyak sekali hal-hal yang kita dapat lihat di dalam perjanjian lama ini. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengalami tekanan. Banyak sekali mereka yang mengalami aniaya. Banyak sekali mereka yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Ayub, dalam sehari dia kehilangan istri dan anak-anaknya. Seluruh hartanya habis. Tetapi dia tidak menyangkali Allah yang dia sembah. Oleh sebab itu biarlah kehidupan kita pun mempunyai iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu sampai kapan virus ini, pandemik virus COVID-19 ini terus berlangsung. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, Tuhan ingin kita mempunyai iman yang terus tertuju kepada Dia dan tidak goyah menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, di dalam keadaan atau situasi yang tidak menyenangkan, di saat iblis hendak membuat kita kecewa, frustasi, depresi, ingat melihat kepada bapak-bapak iman di dalam perjanjian lama. Mereka tidak goyah karena mereka tetap beriman kepada Allah. Dan bukan hanya itu, dikatakan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Yaitu pertama menanggalkan segala beban dan dosa. Hal-hal yang mungkin terjadi selama ini kita lakukan tanpa kita sadari. Saat ini Tuhan ingin kita mempunyai banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk melihat, menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan
tetap berlomba dengan tekun. Sekali Tuhan membawa kita masuk di dalam track Tuhan, kita terus berlari dengan tekun. Walaupun segala hal yang ingin merintangi kita, kita tanggalkan. Dosa-dosa yang masih selama ini kita nikmati, mari kita buang semuanya. Kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong, menopang kita menjadi pribadi yang bersandar kepada Tuhan. Saudaraku, saya percaya Tuhan izinkan keadaan ini terjadi untuk supaya Dia mau kita menanggalkan dosa dan beban. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kecemasan, mari kita tanggalkan. Dan kita terus berlari dengan tekun. Tekun di sini diartikan bahwa kita tetap pada track itu dan tidak berhenti. Terus berlari, terus berlari. Hal yang ketiga dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dan dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Di saat iblis mulai menggoyahkan iman kita, lihat kepada tokoh-tokoh bapak-bapak kita di perjanjian lama, bagaimana mereka terus beriman. Tanggalkan beban dan dosa, terus berlari. Dan yang terakhir, lihat kepada Kristus. Pengorbanan Kristus yang tidak kecil. Dia harus mati di kayu salib. Dia harus menderita aniaya. Dia harus mengalami pukulan, cambukan. Bahkan terakhir dia disalib di Golgota dengan segala kesakitan yang dia alami. Tetapi firman Tuhan mengatakan supaya semua dia lakukan dengan melihat kepada Kristus, kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku, mungkin saat ini, saudara-saudara saat ini mengalami hal yang sama. Mengalami begitu banyak tantangan di dalam musim pandemik ini. Tetapi percayalah, lihat kepada Kristus. Fokus hidup kita kepada Kristus. Bahwa kita tidak seorang diri. Kita tidak seorang diri yang berlari. Tetapi ada Kristus di samping kita. Kita tidak seorang diri yang mengalami kehinaan atau mengalami hal-hal yang kesulitan yang harus kita hadapi saat ini. Tetapi ada Kristus bersama dengan kita. Pandanglah kepada Kristus, maka engkau
dan saya akan memperoleh kebahagiaan. Apapun yang Tuhan izinkan, percayalah ada rencana yang indah di balik semua itu untuk saudara dan untuk saya sendiri. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini dapat terus menguatkan kita untuk terus beriman kepada Dia dan kita tidak goyah. Berlari terus kepada Dia dan memandang kepada Kristus. Biarlah nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang telah memberi iman yang percaya kepada Engkau dan percaya ya Tuhan akan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi di dalam kehidupan kami, jikalau kami terus bersandar kepada Engkau sendiri ya Bapa, beriman kepada Engkau ya Bapa, kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana hal-hal yang telah terjadi di dalam perjanjian-perjanjian lama sebelumnya. Begitu banyak tokoh-tokoh iman yang Tuhan telah nyatakan dan Tuhan telah bela. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami pun boleh terus menanggalkan segala beban dan dosa, segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kekecewaan, dan terus berlari kepada Engkau sendiri, dan terus bersandar dan percaya Engkau Allah yang sedang bersama dengan kami, yang akan terus membela kami, membawa kemenangan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk melihat kepada Kristus. Pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib tidaklah hal yang kecil. Engkau rela semua karena Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kami tidak menjadi lemah dan patah semangat. Tetapi kami boleh melihat kepada Yesus yang sebagai contoh di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau memimpin kami. Engkau membawa kami keluar dari persoalan-persoalan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa bagi jemaat-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau sama-sama berdoa untuk tahun ajaran baru bagi para siswa dan siswi. Amsal 16 ayat yang ke-16 berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Mari bersama-sama kita menyanyikan satu buah pujian, seperti pelangi sehabis hujan. Jalan tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata.
berdoa untuk tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan dimulai pada 13 Juli 2020. Tentunya akan banyak sekali ditemui tantangan bagi setiap siswa, guru, orang tua maupun semua pihak yang terkait di dalam pendidikan. Untuk itu mari sama-sama kita doakan setiap mereka. Kita doakan untuk persiapan dan adaptasi mereka ketika harus memulai proses belajar mengajar daring di dalam jaringan yang akan dilaksanakan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita juga dukung di dalam doa Komisi Pendidikan Gamaliel Palu. Kita doakan setiap pengurus staf, kepala sekolah, dan guru di dalam mempersiapkan tugas-tugas yang baru, materi-materi pelajaran yang baru untuk setiap peserta didik di dalam tahun ajaran yang baru ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Saat ini juga mari kita sama-sama berdoa untuk sekolah minggu. Di dalam ayat 4 Amsal 14 ayat 26 sampai 27, di sana dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang yang terhindar dari jerat maut. Mari sama-sama kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di lingkungan Sinode GKI Sulsel. Kita doakan pertumbuhan rohani mereka, agar setiap mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang bisa menerima Tuhan secara pribadi. Kita doakan untuk pelayanan anak yang seringkali bukan menjadi prioritas. Kita doakan supaya anak-anak yang membutuhkan pelayanan bisa terlayani dengan baik di dalam pertumbuhan iman mereka. Bahkan terlebih lagi di dalam pelayanan sekolah minggu di masa seperti ini, biarlah semuanya boleh tetap berjalan dengan baik. Ada kreativitas yang baru di dalamnya, sehingga pelayanan bisa menjadi lebih optimal. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini juga datang kepada Tuhan, kami berdoa untuk sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Mohon Tuhan menjagai mereka, berikan mereka kesehatan selalu, berikan mereka kekuatan kemampuan di dalam menjalankan kehidupan mereka. Bahkan terlebih lagi pertumbuhan iman mereka. Biarlah Tuhan terus mengawal kehidupan mereka. Mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang erat kepada iman mereka kepada Tuhan. Berkati juga setiap guru sekolah minggu di dalam pelayanan mereka, di dalam mengembangkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan di dalam bidang sekolah minggu. Mari Tuhan melawat setiap mereka, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, kreativitas yang daripada Tuhan, untuk boleh melayani anak-anak Tuhan di dalam komisi sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap mereka di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan juga berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan terus berdoa. Dan saat ini kita akan berdoa untuk gereja dalam pelaksanaan ibadah online dalam tatanan normal baru. Dalam Mazmur 48 ayat 10 firman Tuhan berkata, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian satu hal yang ku rindu.
diam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di pelosok, supaya anggota jemaat dapat terlayani dengan baik dan memasuki tatanan normal baru dalam beribadah. Bertumbuh secara rohani, menjadi alat untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan penduduk di sekitar mereka. Mari kita berdoa. Kita terus dalam sikap doa, meskipun sudah banyak gereja yang melaksanakan ibadah new normal, tetapi juga tetap dijalankan pelayanan online, pelayanan live streaming. Kita doakan pelayanan ini. Mari kita berdoa. Kita doakan gereja-gereja yang masih kesulitan dalam melaksanakan ibadah online karena kekurangan sumber daya manusia. Meskipun infrastruktur teknologi sudah memadai, tapi tanpa sumber daya yang cukup, tentunya pelayanan ini dapat terhambat karena pemanfaatan kemajuan teknologi memerlukan sumber daya manusia yang cukup. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pelaksanaan ibadah online selama ini. Kami terus menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan online yang ada. Tuhan memberkati SDM di setiap gereja. Tuhan memberkati tayangan-tayangan baik live streaming bahkan live. Tuhan memberkati semuanya sehingga memberkati orang lebih luas lagi. Terpuji Engkau, di dalam nama Yesus kami menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa secara pribadi. Kita mempunyai pergumulan masing-masing. Kita mempunyai pergumulan keluarga. Kita mempunyai pergumulan pribadi kita.
Mari saat ini adalah waktu terbaik kita menyampaikan semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan, sampaikan semua keluh kesahmu kepada Tuhan, sampaikan persoalan masalahmu kepada Tuhan saat ini. Naikkan doamu secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini yang telah kami laksanakan. Biarlah apa yang telah kami lakukan sepanjang ibadah ini ya Tuhan, baik puji-pujian penyembahan kami, doa-doa yang telah kami naikkan, bahkan firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Biarlah semua itu menyenangkan Tuhan dan setiap kami diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.